Berikutnya dari Bapak Wakase Kurikulum Dr. Andes Safrudin yang akan membawakan materi mengenai kurikulum Sarpras dan materi COVID-19. Jadi pada Bapak Dr. Andes Safrudin dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anandaku semua, para siswa baru SMK Kartika. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga aktivitas-aktivitas kita yang kita jalankan hari ini dan insya Allah di masa-masa yang akan datang senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, anandaku sekalian, hari ini kita akan sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan bahwa pada saat ini saya sedang berada di ruangan studio ruang multimedia. Ini suasananya seperti kita sedang berada di studio rekaman televisi, ya. Jadi anandaku yang jurusan multimedia nanti bisa melihat ruangan ini, bagaimana sistem peralatan di ruangan ini. Ada beberapa operator kamera dipasang, ada 2, ada yang kontrol di bagian IT di luar, kemudian di samping saya ada Ibu Sarah sebagai moderator yang tidak kelihatan bersamaan, ya. Sebetulnya di belakang saya ini tidak ada tulisan, Ananda, ya, tapi karena sistem pengaturannya bisa dibuat seperti ada tulisan, ya. Jadi ini sekedar informasi bagi anandaku yang memilih jurusan multimedia. Anandaku sekalian, materi ini ya sudah ada yang mendapatkan kemarin, ya. Cuma karena PLS ini kita harus dilaksanakan secara online, ya, maka ada sebagian besar siswa yang juga belum mendapatkan materi ini, maka kita kembali membahas yaitu tentang kurikulum SMK Kartika. Di sekolah kita ini, ya, di SMK Kartika ini sejak tahun 2013 itu kita sudah menerapkan kurikulum K13. Jadi boleh dikatakan bahwa SMK Kartika ini adalah sekolah yang pertama kali menerapkan kurikulum K13 di Sulawesi Selatan. Jadi di Kota Makassar ini khususnya, itu SMK Kartika termasuk satu dari 7 sekolah yang menjadi sekolah piloting untuk diuji coba pelaksanaan K13 waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, K13 ini mengalami perubahan sudah 2 kali, ya. Di tahun 2016, kemudian mengalami lagi revisi di tahun 2018. Nah, K13 yang kita pakai saat ini adalah K13 revisi edisi 2018, ya. Jadi mungkin bisa kita lihat di layar HP atau laptop. K13 revisi ini itu memuat ada 4 poin, ya. Ada muatan nasional yang kodenya A. Muatan nasional ini itu ada 6 mata pelajaran. Ke-6 mata pelajaran ini itu kita akan pelajari mulai dari kelas 10, 11, 12, yaitu isinya ada pendidikan agama dan budi pekerti, ya. Jadi apakah pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen Protestan, dan pendidikan agama Kristen Katolik itu masing-masing ada gurunya. Untuk pendidikan agama Islam itu dibawakan oleh 3 guru pendidikan agama. Kemudian untuk agama Protestan
itu dibawakan oleh satu guru agama Protestan, dan untuk agama Katolik dibawakan juga oleh satu guru agama Katolik. Kemudian ada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini juga kita akan pelajari mulai kelas 10, 11 dan 12. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga kita pelajari mulai kelas 10, 11, 12 ya. Matematika, matematika ini agak besar jumlah jamnya. Kalau kelas 10 itu 4 jam per pekan, kelas 11 juga 4 jam per pekan, dan kelas 12 4 jam per pekan. Nah, kemudian ini yang nomor 5 itu sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ini merupakan satu-satunya mata pelajaran yang hanya di muatan nasional ini, yang hanya dipelajari di kelas 10 atau kelas 1. Jumlah jamnya ini ada 3. Nah, kemudian bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Bahasa Inggris itu dipelajari mulai dari kelas 10, 11 dan 12. Namun di kelas 12 nanti itu akan kita pelajari 2 macam bahasa. Di samping bahasa Inggris, kita akan mempelajari bahasa Jepang. Nah, kenapa kita pelajari bahasa Jepang? Karena melihat dari kebutuhan tamatan SMK Kartika selama ini, yang tadinya pernah juga kita coba menggunakan bahasa Jerman. Namun setelah kita pikirkan bahwa ternyata bahasa Jerman itu kurang dibutuhkan oleh alumni kita. Kenapa? Hampir tidak ada alumni Kartika yang bekerja di Jerman. Sementara di Jepang, ya boleh kata dari dulu sampai saat ini, sampai tahun-tahun terakhir ini, selalu ada alumni Kartika yang bekerja di Jepang. Makanya tentu memiliki sebuah nilai tambah bagi seorang calon tenaga kerja yang sudah memiliki bekal bahasa asing dari negara yang akan dituju. Nah, selanjutnya ada namanya muatan kewilayahan, ya, yang kodenya B. Muatan kewilayahan ini ada sebetulnya cuma ada 2, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani. Muatan lokal ini diberikan kewenangan kepada sekolah masing-masing untuk memberikan materi. Sebetulnya muatan lokal ini pemerintah daerah mengarahkan untuk diberikan yang merupakan muatan-muatan kedaerahan, ya, seperti misalnya bahasa daerah atau kuliner-kuliner, ya, yang merupakan kekayaan dari kekayaan budaya dari Provinsi Sulawesi Selatan atau Makassar khususnya. Nah, seni budaya ini itu hanya akan dipelajari di kelas 10. Setelah kelas 12 dan 11 dan 12 itu kita tidak mempelajari lagi seni budaya. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini akan kita pelajari di kelas 10 maupun kelas 11. Ya, jumlah jamnya itu 2 jam per pekan. Jadi 2 jam di kelas 10 per pekan, 2 jam juga di kelas 11 per pekan. Ya, sementara muatan lokal ini itu hanya ada di kelas 10. Nah, kalau mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, karena selama masa pandemi ini tahun lalu muatan lokal ini tidak jalan, karena isi daripada muatan lokal ini ya bisa berubah-ubah. Terkadang guru muatan lokalnya itu mengisi dengan mempelajari kuliner-kuliner, ataukah mempelajari tentang seni-seni atau budaya-budaya yang berhubungan dengan potensi-potensi lokal. Ya, jadi jika sekiranya pandemi ini segera baik, insya Allah muatan lokal ini juga akan dipelajari, karena ini banyak-banyak sifatnya praktek. Ya. Kemudian selanjutnya ada
muatan peminatan. Muatan peminatan ini ya itu terdiri dari 3 ya. Ada namanya C1, C2 dan C3. C1 itu adalah simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika dan kimia. Ketiga mata pelajaran ini masing-masing 3 jam per pekan. Nah, jadi itu akan dipelajari hanya di kelas 10. Jadi kita belajar fisika hanya di kelas 10, kita belajar kimia hanya di kelas 10, dan kita mempelajari simulasi digital itu hanya di kelas 10. Nah, kurikulum dari simulasi digital ini juga kita sudah revisi, yang tadinya hanya berisi dengan materi-materi tentang sistem komunikasi digital, tapi kembali kita tambahkan dengan komunikasi pengetahuan atau keterampilan khususnya yang mengarah ke aplikasi Office ya. Selanjutnya ada dasar program keahlian, ini C2 ya. Jadi tadinya itu dasar bidang keahlian, yang C2 itu adalah dasar program keahlian. Apa ini dasar program keahlian? Ya, dasar program keahlian itu adalah mata pelajaran yang diberikan yang sehubungan dengan dasar program. Jadi antara program keahlian dan kompetensi keahlian ini sangat apa namanya ya? Program keahlian itu membawahi beberapa kompetensi keahlian. Kalau kendaraan ringan itu adalah kompetensi keahlian, atau orang biasa bilang jurusan ya. Teknik bisnis sepeda motor itu adalah kompetensi keahlian. Nah, orang biasa bilang jurusan teknik sepeda motor, jurusan teknik kendaraan ringan, itu kompetensi keahlian namanya. Kalau program keahlian itu adalah otomotif ya. Nah, dasar otomotif itu tadi ada 3 ya. Ada 3 tadi dasar program keahlian otomotif ya. Ya, bisa ditampilkan mungkin ya. Isinya itu C2-nya ya. Jadi ada gambar teknik otomotif ya. Nah, kemudian teknologi dasar otomotif, kemudian pekerjaan dasar otomotif. Materinya ini itu akan sama dengan teknik sepeda motor. Jadi kendaraan ringan dengan sepeda motor itu materinya sama. Kenapa sama? Karena sama-sama program keahlian otomotif. Ya. Sepeda motor juga adalah otomotif, kendaraan ringan juga otomotif. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat. Ya, ini dasar program keahliannya teknik instalasi tenaga listrik dengan teknik permesinan. Jadi itu berbeda isinya. Ya, kalau teknik instalasi tenaga listrik itu C2-nya gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, kemudian pekerjaan dasar elektromekanik. Ya. Kemudian kalau teknik permesinan ya ada juga gambar tekniknya, tapi gambar teknik mesin ya, gambar teknik mesin. Kemudian pekerjaan dasar teknik mesin, kemudian dasar perancangan teknik mesin. Nah, selanjutnya untuk C2-nya jurusan TKJ, RPL dan multimedia, ini sama. Kenapa sama? Karena ketiga jurusan ini atau ketiga kompetensi keahlian ini berada pada satu program keahlian, makanya materinya sama ya. Ada sistem komputer ya. Sistem komputer ini itu akan dipelajari sebanyak 2 jam per minggu atau 2 jam per pekan. Jadi TKJ, RPL dan multimedia di kelas 10 akan belajar ini. Kemudian komputer dan jaringan dasar. Jadi meskipun kita jurusan RPL atau multimedia, tetap mempelajari tentang komputer dan jaringan dasar. Kemudian pemrograman dasar, TKJ mempelajari juga. Jadi pemrograman dasar bukan cuma RPL, tapi TKJ, RPL dan multimedia ikut mempelajari pemrograman dasar. Kemudian dasar desain grafis, ya.
Dasar desain grafis, kalau kita lihat dasar desain grafis ini banyak-banyak nanti dipelajari oleh RPL, tapi TKJ dan multimedia ya tetap mempelajari materi ini. Kemudian selanjutnya ya, untuk elektronika audio video itu C2-nya kerja bengkel dan gambar teknik ya. Jadi materi ini ya, ini jumlah jamnya 5 jam per pekan ya. Jadi siswa akan banyak-banyak di bengkel dan ada juga gambar tekniknya. Cuma gambar tekniknya itu setelah gambar teknik di kertas kemudian dipindah ke komputer ya. Kemudian selanjutnya saya ditampilkan ya, dasar listrik dan elektronika ya. Dasar listrik dan elektronika ini juga dipelajari oleh jurusan teknik audio video di kelas 10. Kemudian teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Nah, jurusan audio video itu akan mempelajari teknik pemrograman. Kenapa ada mata pelajaran pemrograman, mikroprosesor dan mikrokontroler? Karena perkembangan teknologi elektronika di saat sekarang ini itu sangat mutlak sekali. Siswa-siswa itu memiliki bekal tentang dasar-dasar pemrograman, mikroprosesor, mikrokontroler. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini ya, kalau kita lihat misalnya di masjid-masjid itu ada jam ya, ada jam digital. Itu sebetulnya adalah penerapan mikrokontroler ya, yang berkembang saat ini menjadi namanya Arduino ya. Kemudian mikroprosesor ya, mikroprosesor ini yang merupakan alat yang semacam komputer kecil yang bisa diprogramkan untuk melakukan satu pekerjaan-pekerjaan yang bisa menggantikan operator tenaga manusia. Selanjutnya ya, di kelas 11 dan 12 ya, untuk jurusan teknik kendaraan ringan ya, itu ada yang di kolom kedua dan ketiga, itu berarti dia di kelas 11 dan kelas 12. Pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya, pemeliharaan sasis dan pemindahan tenaga. Pemindahan tenaga itu maksudnya transmisi, atau di bengkel orang bilang persneling ya. Kemudian sasis itu ya, ini masuk semua roda ya, masuk rangka mobil ya. Ini masuk sasis. Kemudian pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ya. Kelistrikan ini bukan hanya berupa penerangan, tapi seluruh sistem kelistrikan yang ada di mobil itu akan dipelajari, termasuk kelistrikan yang digunakan untuk ECU-nya misalnya ya, atau EV-nya. Kemudian di kelas 11 ini sudah mempelajari, ada satu pelajaran yang namanya produk kreatif kewirausahaan. Produk kreatif kewirausahaan ini itu kalau di kelas 11 itu 7 jam pelajaran, kalau di kelas 12 8 jam pelajaran. Nah, ini mata pelajarannya agak unik karena di kelas 11 itu yang 7 jam itu 5 jam praktek. 5 jam praktek tapi sesuai dengan jurusannya. Kalau KR ya, sesuai dengan jurusan KR ya, teknik kendaraan ringan. Yang 2 jamnya kemana? Itu isinya adalah mata pelajaran kewirausahaan ya. Jadi nanti kedua materi ini itu harus dipadukan, sejalan antara praktek ya. Ya contohnya misalnya siswa KR dipadukan nanti pelajarannya dengan kewirausahaannya, misalnya siswa mencari misalnya order mobil yang mau diperbaiki. Nanti pelajaran kewirausahaannya ya, kewirausahaannya siswa mempelajari bagaimana caranya mencari order itu. Terus bagaimana caranya menghitung keuntungannya ya. Bagaimana caranya supaya pelanggan suka dengan pekerjaan kita ya. Jadi
teknik-teknik berwirausahaannya dimasukkan sejalan dengan pekerjaan praktek yang dilakukan. Nah, kalau misalnya jurusan TKJ, ya mungkin di kewirausahaannya itu mempelajari bagaimana tekniknya memasarkan kita punya keahlian. Nah, di prakteknya itu ya misalnya katakan misalnya ada yang panggil kita membuat instalasi, membuat warnet misalnya. Nah, atau misalnya memasang instalasi wifi, atau satu kantor misalnya mau dibuat instalasi komputer, instalasi LAN misalnya. Nah, bagaimana dipasarkan, bagaimana caranya supaya masyarakat umum tahu bahwa kita punya keahlian itu kita jual, ya. Bagaimana caranya mengelola bisnis seperti itu, nah dipelajari di kewirausahaannya. Begitu juga nanti kalau kelas 3 atau kelas 12. Di kelas 12 itu prakteknya 6 jam, kewirausahaannya atau teorinya itu 2 jam, ya. Selanjutnya untuk TBSM, ya, teknik bisnis sepeda motor, ya, itu untuk pelajaran C3-nya, ya. Jadi C3 itu adalah kompetensi keahlian, ya, mata pelajaran yang mengarahkan siswa itu untuk lebih mendalami kompetensi keahlian yang dipilih atau jurusan yang dipilih. Nah, apa isinya itu kompetensi keahliannya? Teknik bisnis sepeda motor, ya, pemeliharaan mesin sepeda motor di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian pemeliharaan sasis sepeda motor yang ini berhubungan dengan bodinya, ya. Kemudian pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, ya. Nah, kemudian pengelolaan bengkel sepeda motor. Jadi siswa di kelas 12 atau kelas 3 itu ada mata pelajaran yang merupakan bekal dari siswa nanti. Siapa tahu misalnya mau buka bengkel, bagaimana mengelola bengkel sepeda motor. Nah, sudah ada mata pelajarannya. Kemudian ya produk kreatif, ya. Nah, jadi produk kreatifnya ini di kelas 12 ini, ya, karena materinya itu ya ada sehubungan dengan misalnya memproduksi massal, ya, atau bisa jadi yang diberikan itu bukan berupa barang, ya, atau mungkin berupa jasa servis atau apa. Mungkin kita buat usaha misalnya servis panggil. Nah, bagaimana pengelolaan kewirausahaannya nanti dipelajari di situ, ya. Selanjutnya, ya, ini teknik permesinan. Teknik permesinan kompetensi keahliannya ada gambar teknik manufaktur, ya, teknik permesinan bubut, ya, yang dipelajari di kelas 11 dan 12, teknik permesinan perais, teknik permesinan gerinda, teknik permesinan CNC, ya. Itu dipelajari di kelas 11 dan 12. Kecuali teknik permesinan gerinda itu hanya dipelajari di kelas 12. Kemudian produk kreatifnya sama, sebuah jurusan, ya, semua kompetensi keahlian yang ada di SMK Kartika memiliki produk kreatif yang sama jumlah jamnya, yaitu 7 jam di kelas 11, 8 jam di kelas 12, ya. Kemudian ya prosesnya sama, ya, dibagi dua macam, ya. Ada kelas praktik, ada kelas teori. Kalau kelas praktik itu isinya tentu kejuruan, ya. Kalau TITL misalnya, kalau TITL ya mungkin pergi pasang instalasi, ya. Kalau RPL, ya, RPL, ya, maaf, kalau TITL, ya, penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, perbaikan peralatan listrik. Kemudian di samping itu ada nanti mata pelajaran yang disisipkan di situ, ya, dia disisipkan masuk di instalasi motor listrik, yaitu pelajaran tentang PLC, Programmable Logical Control. Jadi materi kita itu nanti mirip-mirip dengan listrik industri. Kenapa kita masukkan ini? Ya, karena bisa jadi anandaku nanti tamat justru yang ada lowongannya itu adalah listrik industri. Maka
pada saat kita masuk di listrik untuk terapan industri, maka kita sudah punya bekalnya, yaitu bekal tentang PLC, Programmable Logical Control, itu yang dipakai untuk mengontrol peralatan-peralatan listrik industri. Ya. Selanjutnya, ya, untuk TKJ, ya, untuk TKJ, ya, ada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, ya, ini one, ya, kemudian ada administrasi infrastruktur jaringan, kemudian administrasi sistem jaringan yang dipelajari di kelas 11 dan 12, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif kewirausahaan, ya. Produk kreatif kewirausahaannya sama di setiap jurusan, ya. Jadi berikutnya RPL, ya. Untuk RPL, ya, ada yang dipelajari di kelas 11, pemodelan perangkat lunak. Kemudian ada basis data, pemrograman berorientasi objek, ya, masing-masing dipelajari di kelas 11 dengan 12, ya. Kemudian pemrograman web perangkat bergerak, ya. Jadi, ya, mungkin ini yang dimaksud ini adalah aplikasi handphone, ya. Kemudian produk kreatif kewirausahaan. Nah, nanti ini di produk kreatif kewirausahaannya ya mungkin membuat aplikasi, kemudian kewirausahaannya bagaimana memasarkan aplikasi, atau bagaimana menawarkan ke customer keterampilan kita, ya, ilmu yang kita punya. Misalnya kita tawari sebuah aplikasi yang bisa digunakan nanti di bidang usaha yang dimiliki seseorang, bisa kita tawarkan, ya. Ya mungkin berupa apa, ya, program-program apa yang dipakai misalnya untuk toko-toko, ya. Seperti misalnya Indomaret itu sudah menerapkan aplikasi seperti itu, ya. Berikutnya multimedia. Nah, multimedia ini mata pelajarannya sedikit, tapi jumlah jamnya banyak-banyak, ya. Misalnya desain grafis percetakan itu dipelajari di kelas 11, tapi jumlah jamnya 12, ya. Ini mungkin dalam satu pekan sampai 3 kali gurunya masuk, ya. Nah, mungkin ini banyak-banyak melakukan di sini bisa kesempatan cari order yang bisa jadi proyek, ya. Jadi nanti bisa model pembelajarannya metode proyek, ya. Kemudian desain media interaktif. Ini nanti di kelas 3, ya. Mungkin semacam game-game mungkin, ya. Seperti yang banyak diminati kalangan muda saat ini, ya. Media interaktif. Kemudian animasi 2 dimensi dan 3 dimensi itu dipelajari di kelas 11. Kemudian teknik pengolahan audio dan video. Nah, ini biasanya kalau misalnya ada pengambilan gambar, misalnya syuting, ada acara di syuting, nanti ada membutuhkan pengeditan audio, ya, pengeditan video, ya. Tentu gambar dan suara ini mengalami pengolahan dulu. Seperti misalnya kita lihat di televisi, apa yang kita lihat di televisi itu tidak tampil begitu saja. Apa yang diambil oleh kameramen itu tidak serta-merta disiarkan. Itu mengalami proses pengolahan audio dan video sehingga nyaman kita tonton, nyaman kita dengar suaranya. Ini dipelajari di kelas 12, ya, namanya teknik pengolahan audio dan video. Nah, kemudian ada produk kreatifnya. Produk kreatifnya ya mirip-mirip modelnya yang saya jelaskan tadi di program keahlian yang sebelumnya. Ya, mungkin yang